Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memeriksa ruang kelas dulu ya. Silahkan dicek di bawah meja, kolong meja ataupun di bawah kursi. Kalau ada sampah dibuang dulu ya. Sudah bersih semua? Oke. Bagus. Kalau begitu, sekarang berdoa dulu ya. Siap. Siap sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Kita ucapkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa? Siswa SMP Negeri 2 Pangalengan. Bisa, dan pasti bisa. Matematika. Mudah, asik, dan menyenangkan. Matematika. Kami pasti bisa. Tepuk tangan dulu buat kelas 8. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya tepuk-tepuk ya. Mulai dari tepuk semangat dulu, bisa semua? Bisa. Oke, kalau begitu siap ya? Oke, tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3 kali tepuk 4, tepuk 5, 6, siapa yang nggak fokus? Siap fokus ya, 6 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kelas 8. Kita baca bersama-sama ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama adalah betul. Yang kedua dan yang ketiga yang keempat dan yang kelima Mengikuti kegiatan nanti. Sepakat semua? Sepakat. Materi prasyarat ini berkaitan dengan materi teorema Pitagoras. Ada berapa materi prasyaratnya? 4. Ada 4. Yang pertama? Bilangan kuadrat. Yang kedua? Akar kuadrat. 3. Luas persegi. Dan yang terakhir? Luas segitiga. Oke. Sudah pernah belajar sebelumnya materi ini? Sudah ya. Mulai dari bilangan kuadrat ya. Ibu ingin mengecek kemampuan kalian pada materi bilangan kuadrat. Kalau yang bisa jawab tolong angkat tangan ya. Oke, mulai dari 15 pangkat 2. Adel? 225. Betul ya? 16 pangkat 2. Barisan sini. 16 pangkat 2. Emal? 256. 17 pangkat 2. Charlie?
289, betul. Berikutnya 18 pangkat 2. Wahid, 300. Betul ya? Akar 49, Nesti. 7. Betul. Akar 256, Samsul. 16. Oke, betul. Akar 289. Wahid. 17. Betul ya? Akar 400. Serli. 20. Oke, semua betul jawabannya ya. Tepuk tangan. Ya, hebat. Kalian hebat. Berikutnya, prasyarat ketiga tentang apa ini? Luas persegi. Ya, apa bangun persegi itu? Bangun yang semua sisinya sama. Oke. Contohnya di ruangan kelas ini ada nggak ya yang berbentuk persegi? Ada. Apa? Keramik. Ya, berikutnya materi luas segitiga. Ya, kalian tahu segitiga? Tahu. Apa itu segitiga? Bangun yang memiliki 3 sisi. BC ya. Sekarang sebutkan rumus luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Masih ingat? Iya? Setengah kali alas kali tinggi. Yang mana yang jadi alasnya? AB atau A ya? Tingginya? B atau AC. Oke. Jadi semua sudah ini ya menguasai materi prasyarat ya. Oke, kalau kalian sudah menguasai materi prasyarat ini, insya Allah kalian akan mudah mempelajari teorema Pitagoras. Nah, ya sekarang kita memasuki teorema Pitagoras. Ini tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 3. Sebutkan Dialova tujuan pembelajaran yang pertama. Membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Betul. Yang kedua sebutkan Via. Menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Iya. Dan yang ketiga Muflihatun. Menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait kebenaran teorema Pitagoras. Oke, jadi kalian nanti akan belajar pertama menemukan kebenaran rumus teorema Pitagoras. Kedua, baru kita bisa menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, baru kalian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menerapkan konsep teorema Pitagoras. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, sebelum ke materi teorema Pitagoras, perhatikan tampilan video ya, tayangan video tentang manfaat teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, coba kalian perhatikan video yang sedang ditayangkan. Menurut kalian ini manfaat teorema Pitagoras ini dalam bidang apa ini? Arsitektur atau bidang apa? Bangunan ya. Oke, kira-kira ini lagi ngapain nih ya? Si bapak dan si anak itu lagi apa ini? Mengukur. Mengukur apa? Siku. Bagian siku-sikunya ya. Kenapa para petukang itu mengukur siku-sikunya? Untuk apa tujuannya? Kenapa mesti diukur bagian sudut siku-sikunya? Agar bangunannya lurus, tidak miring. Jadi harus diukur dari dasar gitu ya. Nah, perhatikan bunyi tadi ya. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Maksudnya apa, Bu? Ini berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak untuk segitiga yang lainnya. Pokoknya yang membentuk segitiga siku-siku itu kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Kalimat ini bisa kita rubah penulisan matematikanya menjadi kuadrat panjang sisi miring itu adalah C. Kuadrat berarti C pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Panjang sisi-sisi lainnya adalah A dan B. Katanya jumlah kuadratnya berarti tambah di sini ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi rumus ini ditemukan oleh Pitagoras.
Nah, kalau mau mencari A kuadrat, gimana rumusnya mencari A? Sama dengan kalau mencari B? B pangkat 2. Oke, dengan catatan A-nya disebut sisi alas, B-nya atau tinggi, C-nya atau hipotenusa atau sisi terpanjang. Jadi ini sisi paling panjang di antara A sama B itu adalah sisi miring atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku. Oke ya. Bisa dipahami ya gambaran awal ya. Coba sekarang kalau Ibu ada soal seperti ini. Adriansa, mana alasnya? Tingginya? Sisi miring? Oke, satu lagi. Bayu, gambar terakhir, mana alasnya? Sisi miring? K. Sisi tingginya? Itu A ya? A. Betul ya? Oke, bisa yang menentukan sisi miring ya? Ingat, sisi miring itu yang berhadapan dengan siku. Kalau sisi siku itu alas dan tinggi itu yang membentuk siku. Paham semua ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang kita memasuki pembelajaran dengan berkelompok. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengamati permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini permasalahan yang akan diamati oleh kelompok auditori ya. Nanti Ibu akan berikan LKPD. Nah, ini berkaitan dengan layang-layang ya. Ini nanti permasalahan yang akan diamati oleh kelompok visual. Dan yang terakhir tentang menentukan jarak terdekat akan diamati oleh kelompok kinestetik ya. Sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Nah ya. Sekarang Ibu mau bertanya dulu di sini, yang belajarnya sukanya nonton sambil nonton gitu ya, dilihat-lihat video pembelajaran, siapa saja coba? Oke, oh iya, suka nonton ya, seru ya kalau belajarnya nonton ya. Oke, nanti akan Ibu berikan tablet ya, kalian di situ lihat materi pembelajarannya ada ya. Yang sukanya gambar-gambar yang menarik gitu ya, kelompok siapa saja nih? Yang belajarnya sukanya lihat-lihat gambar gitu ya. Oke, suka lihat gambar ya. Komik suka nggak? Oh, Ibu akan sediakan komik nanti ya. Pastinya akan menarik ya. Satu lagi yang belajarnya suka gerak-gerak gitu. Nggak mau diem gitu, lincah. Oh ini ya orang-orang lincah berarti ya. Oke, nanti kalian akan Ibu berikan tugas menyusun persegi-persegi ya di karton. Sudah siap semua? Siap. Oke, sekarang Ibu beri waktu berapa ya? 3 menit cukup ya untuk kalian membentuk kelompok ya dengan tertib. Oke, ini kelompok visual, auditori, kinestetik. Oke, silakan bentuk kelompok. Ya, satuannya apa? Oke, berarti yang ini sisi apa yang ditanyakan? Sisi miring ya, si miring ya, kan C-nya A berarti ya. Kalau ini sisi apa? Alas ya, alasnya kan kalau di dalam rumus ini dinyatakan sama A, di sini B. Di sini sisi apa? Tinggi ya, C. Berarti yang ditanyakan si tinggi. Satuannya jangan lupa ya. Kelompok ini udah beda, coba. Untuk boleh nanti boleh. Iya, nanti kelompok ini yang mempresentasikan nomor 2. Ya, nomor 1-nya nanti yang kelompok kinestetik. Boleh dilengkapi aja. Iya begini, 128. Ini dicek lagi ya. Bilangan berpangkat 2 yang hasilnya 256. Bukan 2 itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 1, yaitu menemukan kebenaran teorema Pythagoras.
Di sini juga kelompok kami telah menyusun yaitu Itu digeser-geser. tiga buah persegi yang di dalamnya membentuk segitiga siku-siku. Dan untuk yang warna ini adalah sisi miring, dan untuk yang warna hijau sisi alas, dan warna kuning sisi tegak. Dan untuk sisi miring atau hipotenusa panjangnya itu adalah 5 satuan, dan untuk yang alas panjangnya 3 satuan, dan untuk yang itu panjangnya 4 satuan. Jika yang hipotenusa adalah 5 satuan, maka luasnya itu adalah 5 kali 5 atau 5 pangkat 2, yaitu sama dengan 25. Oke, silakan ditulis di sana yang hipotenusa ya. Ya. Dan untuk yang alas, karena panjangnya 3 satuan, maka luasnya yaitu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2, yaitu 9. Dan untuk yang tinggi itu panjangnya adalah 4 satuan. Jadi maka luasnya adalah 4 kali 4 atau 4 pangkat 2, yaitu 16. Berikutnya. Maka jika kita ingin mencari yang tinggi, Nah, silakan geser itu ke halang layarnya. maka jika kita ingin mencari yang hipotenusa, masukkan yaitu 2 pangkat 2 hasilnya 25, dan 3 pangkat 2 hasilnya 9, ditambah 4 pangkat 2. 9 ditambah 16 yaitu 25. Dan untuk yang luas persegi 1, jika ingin mencari yang Sini guys, di samping biar semuanya lihat. 3 satuan, berarti 3 kali 3 yaitu 9. 9 sama dengan luas persegi 3 yaitu 5 pangkat 2 atau 25. Dikurangi 4 pangkat 2 yaitu 16. Dan 25 dikurangi 16 itu adalah 9. Dan jika ingin mencari luas persegi yang 2 atau yang tinggi adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dan luas persegi 3 yaitu 2 pangkat 2 adalah 25. Dan luas persegi 1 adalah 3 pangkat 2. Jadi 25 dikurangi 9 itu 16. Maka jika ingin mencari yang alas itu bisa menggunakan rumus yang bawah. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Seli. Silakan pada Seli. Yang kesimpulannya. Baik, jika panjang sisi persegi 1 adalah A satuan dan panjang sisi persegi 2 adalah B satuan, maka panjang sisi persegi 3 adalah C satuan. Maka diperoleh hubungan A, B, dan C. Jika ingin mencari rumus C adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dan jika ingin mencari rumus A adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Dan jika ingin mencari rumus B adalah B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Jadi itulah mengenai kegiatan 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Intan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegiatan 2, yaitu Hapus dulu. menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Di sini gambar 1 ada Hapus dulu papan tulisnya. 12 cm. Papan tulisnya, Kita ya. anggap aja sebagai sisi alas, dan 9 cm kita anggap sebagai sisi tinggi, dan nilai A ini kita anggap sebagai sisi miring. Sambil ditulis. Diketahui A sama dengan 12 cm, B sama dengan 9 cm, dan C sama dengan A cm. Yang ditanyakan adalah sisi miring, yaitu kita menggunakan rumus yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kemudian
Sini kita pindahkan menjadi A, karena di sini yang ditanyakan adalah sisi miringnya. A pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 144 tambah 81. 144 itu dari 12 kali 12 adalah 144. Dan 81 adalah dari 9 kali 9 adalah 81. A pangkat 2 sama dengan 225. 225 dari 144 ditambah 81. A sama dengan 15. Mengapa 15? Adalah sebuah bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 225, maka bilangan tersebut adalah 15 cm. Jadi berapa nilai A-nya? Jadi nilai A-nya adalah 15 cm. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada saya yang ini. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kegiatan 3. Yaitu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari terkait penerapan teorema Pythagoras. Permasalahan. Nara diberikan tugas oleh berganti untuk mencari jarak terdekat antara rumahnya dengan rumah Habibie dengan satu kelasnya. Jika Nara ingin pergi ke rumah Habibie, pertama-tama harus berjalan sejauh 6 km. Kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 8 km. Bisakah Nara mencari jarak terdekat ke rumah Habibie? Berapa kilometer jarak terdekat antara rumah Nara dengan rumah Habibie? Ini misalkan rumah Nara. Dan ini rumah Habibie. Nara ingin pergi ke rumah Habibie. Nara pergi sejauh 6 km ke arah timur dan berbelok ke arah selatan sejauh 8 km. Jadi kalau Nara menggunakan jalan ini, maka Nara akan menempuh jarak sejauh 6 sampai 8 sama dengan 14 km. Ternyata ada loh yang lebih dekat, yaitu jalan ini. Gimana cara menghitungnya? Maka untuk mencari jarak terdekat, itu kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa Pythagoras? Jadi kalau kita perhatikan gambar ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi bisa A-nya 6 km, B-nya 8. Jarak terdekat, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan A-nya 6 pangkat 2. Ditambah 8 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan. Nanti siapkan pertanyaan ya. 6 pangkat 2 adalah 36. Tambah 8 pangkat 2 adalah 64. C pangkat 2 sama dengan 100. Jadi C-nya sama dengan 10 km. Jadi jarak terdekat rumah saya dengan rumah Habibie adalah 10 km. Sudah? Sekian saya kembalikan kepada Asri. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Dan semoga informasi yang telah kami dapatkan ini bisa memberikan wawasan untuk kalian semua. Dan sekian, jika ada yang salah mohon dimaafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok kinestetik. Silakan, ada yang mau bertanya terkait
hasil presentasi kelompok kinestetik? Oke, Ramdhani dulu. Mengapa sisi miring tersebut dianggap sebagai jalan terdekat menuju rumah Juli? Karena tadi dihitung menggunakan Pitagoras dan hasilnya adalah 10 km. Kalau kita bandingkan dengan melewati jalan biasa, maka akan menempuh jarak sejauh 14 km. Jadi terbukti sisi miring Ke depan teh, lihat. sebagai jarak Rena, ke Ramdhani. Ya. Jadi gimana Ramdhani? Jawabannya sudah ini bisa dipahami. Tadi gimana, kenapa sisi miring dianggap jalan terdekat ya? Jawabannya adalah karena tadi dihitung menggunakan Pitagoras, hasilnya berapa? 10 km. Jadi sisi miring itu ya. Tapi kalau menggunakan jalan biasa berapa hasilnya? 14 km. Dari mana 14 km? Dari 6,8. Nah, itu kalau jalan biasa. Ternyata lebih cepat yang mana? Yang sisi miring ya, 10 km ya. Jadi sisi miring dianggap sebagai jalan yang lebih cepat. Oke, ada lagi pertanyaan? Wahid? Untuk nilai Y sama dengan 10 dapat dari mana? Yang tadi ya? Nah. Yang ini. C-nya sama dengan 10. Gimana cara dapatin 10? Dari bilangan yang jika dipangkatkan 2 yaitu hasilnya 100. Ya, dari Jadi jarak terdekat antara rumah Nara ke rumah Bibi adalah 10 km. Oke, jadi jawabannya katanya dari cari sebuah bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya 100. Berarti bilangan tersebut adalah 10. 10 pangkat 2 berapa? 100. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kita sekarang latihan dulu ya. Nah, kalian kerjakan soal nomor 1A dan nomor 2 aja ya. Silahkan di kertas 2 lembar. Sediakan kertas 2 lembar. Kalian kerjakan nomor 1A dan nomor 2. Di kertas 2 lembar, ayo. Yang cepat ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Yang ditemukan oleh siapa? Pitagoras ya. Bunyinya bagaimana bunyinya? Iya betul, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya, betul. Untuk yang kedua, bagaimana rumus teorema Pitagoras? Kelompok auditori. Rumusnya, kalau mencari sisi miring, bagaimana rumusnya? Oke, kalau mencari sisi alas, kelompok visual. Oke, mencari sisi tinggi atau sisi tegak? Sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Oke, ya kita sekarang refleksi dulu ya. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini terasa menyenangkan? Alhamdulillah. Yang kedua, apakah kalian dapat memahami pembelajaran hari ini? Memahami. Ya, tadi sudah terlihat dari kalian memberikan kesimpulan ya. Dan yang ketiga, apakah semua peserta didik di kelas ini terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Aktif. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dah?